Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa. Silahkan Ratib dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita membaca doa Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Akira sama Ikri Al-Hafiz. Kenapa mereka? Ya, terus Hafiz kemana? Sakit. Karena ada teman kita yang berduka dan satunya lagi sakit, marilah bersama-sama kita doakan mereka agar yang sakit segera disembuhkan dan agar yang berduka diobati luka hatinya. Terus, coba lihat ke depan. Ayo, coba baca apa yang ditampilkan oleh PowerPoint Ibu ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bab hadis tentang niat. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang paling krusialnya, saat kalian bangun tidur pada hari-hari di sekolah, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Mandi. Setelah itu ada yang sholat bangun, sholat subuh. Habis itu mandi. Habis itu sarapan. Nah, kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk tujuannya? Ya, pergi ke sekolah. Nah, tujuan itu termasuk dari niat kalian. Di manakah sumber dan asal pemikiran itu terjadi? Dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari sini dan dari sini. Iya, dari hati dan dari pikiran kita. Itulah yang gambaran tentang sebuah niat. Oleh karena itu, hari ini Ibu akan membahas tentang hadis tentang niat. Jadi tujuan pembelajaran kita yakni melalui kegiatan meaningful, peserta didik mampu melafalkan hadis tentang niat dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan joyful, peserta didik mampu menghafal hadis tentang niat secara berpasangan atau berkelompok. Oke, siap? Ya. Tapi kayaknya masih kurang semangat. Ya. Di bangku kalian, arahkan jarinya ke depan, seperti ini. Yuk, semuanya kayak gini. Silakan tulis angka 1 menggunakan telunjuk kalian. Kalau Ibu, angka 1-nya nulisnya kayak gini. Set. Kalau angka 2, berarti gini. Kalau angka 3, kalau angka 4, ya. Nah, sekarang berdiri. Lakukan dengan tubuh kalian. Bisa? Sekarang angka 1. Kalau Ibu begini. Enggak, jarinya pakai tubuh sekarang. Kalau tadi kan gini, sekarang pakai tubuh. Kalau Ibu tuliskan angka 1 pakai tubuh gini. Shoot. Kalau angka 2 berarti gini. Kalau angka 3 berarti gini. Kalau angka 4 gimana? Ayo angka 4. Kalau angka 4 berarti gini. Oke. Bisa Ibu ulangi. Angka 1. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Oke, dah tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Oke, cukup. Nah, siap untuk masuk ke materi? Oke. Perhatikan hadis di atas. Silakan buka buku paketnya. Halaman bab yap, halaman 89, lafal dan arti hadis tentang niat. Nah, coba perhatikan ke depan dulu, kita belajar sama-sama. Ibu bacakan terlebih dahulu, kalian mendengarkan. Setelah itu, Ibu contohkan bacaannya, kalian menirukan. Setelah itu kita baca sama-sama, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sekali lagi. Setelah ini kalian sendiri ya yang baca, Ibu ndak ikutkan. Siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oke, sekarang kalian sendiri bacakan. Ini kan tidak ada ibu garis nih, persekat-sekatnya, perkosakata-kosakatanya. Jadi silakan 1, 2, 3. Ya, paman. Awim ro'atin yang kihuha ya. Oke. Setelah kita membaca mengulang hadis tentang niat ini, Ibu harapkan kalian bisa hafal arti dan hadis dan artinya. Bu, artinya apa, Bu? Kita baca sama-sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya maka iya, iya, cerdas, bagus sekali. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya atau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia saja, maka yang diperolehnya hanya dunia itu sendiri. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kalau kita melakukan suatu perbuatan tapi niatnya hanya karena untuk dunia, dunia itu misal melakukan perbuatan baik hanya untuk dipuji, hanya untuk mendapatkan upah atau mendapatkan hadiah. Nah, hanya itu yang kalian dapat. Tetapi ridho Allah itu tidak kalian dapatkan, tidak kalian rasakan. Tapi kalau kalian melakukannya lillahi ta'ala karena Allah, karena pengen berbuat baik dengan ikhlas dan ridho mengharapkan keridhaan Allah, maka yang kalian dapat dan kalian rasakan juga kenikmatan itu, dan nikmatnya akan kembali kepada kita dengan nikmat yang lebih. Ibu ingin mencontohkannya. Contohnya, misal kalian sholat. Kalau di sekolah, siapa yang tidak sholat zuhur akan dipukul atau dimarahin. Tapi niat kalian itu didasarkan oleh ridho Allah atau takut dipukul atau dimarahi tadi? Jawab dengan jujur. Ridho Allah. Sekali lagi ibu tanya, salatnya dengan ridho Allah atau karena takut dimarahi atau dipukul? Jawab dengan jujur. Alhamdulillah, berarti kelas ini solehah semua. Nah, kalau kita mengharapkan karena takut dimarahin, itu termasuk niat atau bukan? Kembalinya kepada Allah atau bukan? Iya, bukan. Oleh karena itu, ayo kita masuk lagi ke pembahasan hikmah hadis. Nah, adapun hikmah atau isi kandungan dari hadis tentang niat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disampaikan oleh Rasulullah bahwa niat itu adalah menyengajakan sesuatu dengan perbuatan atau menyengajakan sesuatu yang diikuti oleh perbuatan. Seperti yang ibu tanyakan tadi pagi, kalian sebelum ke sekolah mandi, sarapan. Nah, itu kan disengaja untuk niatnya pergi ke sekolah. Ke sekolah untuk apa? Ya, nah seperti itulah gambaran dari sebuah niat. Datangnya dari manakah? Datangnya dari manakah? Iya, dari pikiran dan dari hati. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Yuk kita lihat contoh niat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ali. Ia terlihat menolong temannya membawa buku, tapi hatinya hanya ingin dipuji orang lain. Ali tersenyum bangga, matanya melirik ke kanan dan kiri. Teman-temannya heran, kenapa Ali seperti pamer? Kalau niatnya bukan karena Allah, amal ini bisa saja tidak bernilai. Sekarang lihat Hana, yang membantu ibunya di rumah. Ibu tersenyum bahagia melihat anaknya yang rajin. Hana tersenyum tulus, hatinya ikhlas karena Allah. Kecil memang, tapi niat yang benar membuat amal jadi besar. Di sekolah, guru menjelaskan kepada murid-muridnya,
Guru berkata, lihat di papan tulis ada kata niat. Setiap amal besar atau kecil ditentukan oleh niat. Ali mulai merenung, ternyata niatnya tadi salah. Hana tersenyum, ia semakin yakin bahwa niat ikhlas membawa pahala. Semua amal bergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, pahala besar menanti. Jadi luruskan niat, raih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari video tersebut bisa kita lihat gambarannya. Siapa yang laki-laki tadi itu namanya? Ali. Nah, Ali membantu seseorang ketika dilihat karena tujuannya untuk dipuji. Memang perbuatannya baik, tapi itu akan menjadi sia-sia. Terus yang perempuan tadi, Hana. Hana itu ngapain Hana? Ya, membantu ibunya di rumah berberes, gak dilihat siapa-siapa. Tapi dalam hatinya dia ikhlas karena ingin membantu mamanya. Dan perbuatannya itu ternilai tidak di mata Allah? Iya, ternilai. Sekali lagi ibu ingatkan bahwa niat itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau niatnya karena Allah, maka itu akan menjadi pahala yang besar untuk kita. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu hanya akan nilainya sia-sia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan memberi games. Siap? Gamesnya bisa dibaca, itu gamesnya apa? Susun lafal. Ibu akan bagikan kosakata seperti ini. Nah, kayak gini di kelompok kalian masing-masing. Nanti ibu akan tunjuk per kelompoknya satu orang satu untuk maju mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Kemudian yang kedua, sistem rebutan. Yang banyak mengisi kelompoknya, ia akan dapat poin yang besar. Bisa? Oke, ibu bagikan ini. Dah. Sudah? Nah, coba lihat di belakang kartunya ada double tip. Nanti kalian ibu tunjuk satu orang satu kolom ya untuk mengisi kolom yang kosong ini. Siap? Ibu mulai dari kelompok 1. Yang maju siapa? Oke, Adiba maju, silakan. Ayo, semakin cepat semakin bagus. Yang kelompok lain siap-siap. Buka dulu double tipnya. Sekarang tempel. Iya, di situ. Betul? Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama. Betul? Ya, kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Ayo, siapa yang maju nih? Habis innamal a'malu, apalagi? Innamal a'malu. Nah, silakan maju, tempel. Silakan, kelompok 4 maju. Wa innama. Bisa enggak, Farel? Ayo, Zahira. Senda. Nah, salah. Betul? Oke, sekarang
sistem rebutan. Nanti kelompok siapa yang banyak menempel, dialah yang menangnya. Nilainya 100. Ibu hitung 1 sampai, ingat, tidak ada yang dorong-dorong tapi ya. 1, 2, 3. Ayo, likulim riin manawa. Teman sejarah. Ayo yang lain. Baru kelompok 2 ini yang nunggu. Ayo kelompok 1, kelompok 4. Lain boleh silakan maju. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Silakan maju, silakan maju. Langsung. Ayo cepat Adiba. Sudah? Yang lain? Ayo penuhi kolomnya. Cepat Naura. Ayo Ipan. Ayo Zahira lagi. Ayo kelompok 1 nih. Ayo kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 4. Tinggal 3 kotak lagi. Ayo tinggal 1 kotak lagi. Siapa yang bisa memenuhi? Awim Ra'atin. Oke. Ya, sudah. Mari kita beri tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, kita koreksi sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi. Ini salah nih. Ilallahi. Salah nih. Ini sama ini salah nih. Kelompok 1 sama kelompok 2. Awim ra'atin yang kihuha fahijratu ila ma hajaroh. Karena ini sama ini salah, Ibu tandain dulu ya. Salah, tidak salah. Jadi kelompok 1 ada 1. 1 ya, yang betul kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, 1, 2, 3. Ada 3 ya kelompok 2. Terus kelompok 3 ada 1, 2, 3 juga. Terus kelompok 4 ada 1, 2, 3, 4. Jadi kepadanya kelompok 4. Oke, dah kita beri tepuk tangan. Duduk. Nah, apa? Nah, tepuk 1, tepuk 2. Duduk dulu. Ya, tidak apa-apa kalau belum bisa sempurna. Yang penting kita sudah mengetahui lafal dan urutan hadisnya dan juga terjemahannya. Kemudian Ibu masih ada 1 games lagi. Ada berapa kartu yang kalian dapatkan? Ya, ada 4 kartu. Nah, di situ, yuk coba mati dulu. Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan tuh mana perbuatan, mana yang contoh perbuatan niatnya karena Allah dan contoh perbuatan niatnya yang karena ingin
Ya, karena ingin dipuji, tidak karena Allah, ingin dunia. Nah, gambar yang kalian pegang itu nanti ibu akan sebutkan. Kalau ibu bilang manakah gambar yang ingin dipuji, kalian angkat tinggi-tinggi. Main cepat-cepatan. Sabar, sabar. Ibu tulis dulu ya. Nah, cluenya seperti tadi. Kelompok yang banyak menjawab, dia akan dapat nilai terbaik 100. Oke? Udah bisa dimulai? 1, 2, 3. Tunjukkan gambar perbuatan yang niatnya karena Allah. Ya, kelompok 2. Ini kan tadi kan. Sekarang yang mana gambar? Yang mana contoh perbuatan niat karena Allah lagi? Ya, kelompok 1. Ini kan. Sekali lagi, ada 2 nih. Manakah gambar yang contoh perbuatan niatnya bukan karena Allah? Tunjukkan perbuatan orang sholat. Nah, tadi kelompok 3 ada. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 lagi yang dapat 100. Dah. Mari kita beri tepuk tangan untuk hari ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi hadis tentang niat? Ada tidak? Kelompok 3, mohon duduk dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka ibu yang akan bertanya. Coba Patra, coba sebutkan 3 perbuatan yang niatnya karena Allah. Sholat. Sholatnya? Ya. Kedua? Ya? Rajin. Rajinnya contohnya apa untuk rajin itu? Iya, mengemaskan tempat tidur, kan tidak dilihat orang ya. Berarti itu memang niatnya dari diri sendiri. Terus yang ketiga? Apalagi? Membantu siapa? Ya, rajin menolong, baik itu ibu ataupun orang lain yang niatnya harus karena Allah, tidak boleh karena mengharapkan imbalan, dapat upah atau dapat uang seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Mana yang niatnya karena Allah, mana yang niatnya karena tidak karena Allah? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau begitu, ibu akan memberikan lembar kerja siswa, tapi sebelumnya ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita hapus dulu ya. Yang pertama, niat adalah niat itu adalah menyengajakan sesuatu yang diliputi oleh perbuatan. Yang kedua, niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Sudah ibu bilangkan berkali-kali, kalau contohkan misalnya sholat itu bukan karena Allah, tapi karena niatnya takut atau karena pengen dapat uang jajan yang lebih dari orang tuanya, maka sholatnya termasuk tidak sah karena bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah
Ya, yang membedakan antara kebiasaan kita dan ibadah itu adalah niat itu sendiri. Kemudian yang keempat, iya, yang kelima, iya, hindarilah perbuatan karena ingin dipuji saja. Hanya mau dibilang hebat, dibilang baik, tapi karena niatnya ya pengen dipuji, bukan karena Allah. Jangan seperti itu ya. Ibu yakin kalian di sini anak-anak yang soleh dan solehah. Pasti segala perbuatan kalian itu kalian niatkan karena Allah dan tercatat amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Sekarang ibu bagikan tugasnya. Setiap orang ini kerjakan. Tanggal 19 bulan 11. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Dah. Dah semua? Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis tentang niat ini dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk minggu depan jangan lupa bukunya dibaca-baca karena pertemuan selanjutnya ibu akan tanya-tanya lagi tentang materi ini. Oke. Sekarang Rapip pimpin doa setelah belajar. Pimpin doa majelisnya, penutup majelis. Subhanakallahumma. Ya udah, Patra. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.